Ini kita ada di Maulid Pesantren Ar-Romain milik Habib Hamid Al-Kaf. Sekarang kita menantikan kedatangan Habib Rizik Syihab. Jamaah sudah penuh. Ini salah satu jamaahnya. Kondisinya teman-teman pesantren Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ini persis di Ganceng kondisi jalannya. Ini gerbang pesantren Al-Haramain punya Habib Hamid Al-Kaf. Ini kondisi lapangannya, kondisi jalan rayanya sangat ramai teman-teman. Kondisi jalannya sangat ramai. Tadi saya parkir di sini nih. Nah, saya parkir di sini. Oke. Ini kondisinya sangat ramai sekali. Kita masuk ya teman-teman. Yuk masuk. Yuk. Subhanallah wa bihamdihi. Ini dia pesantren Habib Hamid Al-Kaf. Subhanallah wa bihamdihi. Ini dia pesantrennya. Subhanallah wa bihamdihi. 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 Subhanallah wa menunggu kedatangan Habib Rizik Syihab. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi. Subhanallahil azim. Sallallahu alaihi wasallam.
Jangan ada yang maju, jangan ada yang maju. Siapa? Kenapa dibunuh? Tentu ada sebabnya. Sebabnya itu diceritakan. Apa sebabnya? Diceritakan. Rame-rame mereka cerita begini, ya Khalifah Rasulullah. Malik ibn Nuwairah diajak dialog oleh Khalid ibn Walid. Khalid ibn Walid menyampaikan kepadanya bahwa zakat itu kewajiban dari Allah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu kata Abu Bakar, kemudian dijawab oleh Malik bin Nuwairah. Apa jawabnya? Muhammad sahibu, Muhammad teman ente. Abu Bakar sendiri mengatakan, lalu ya Khalid bin Walid menganggap itu penghinaan. Dia nggak terima, dia berdiri, dia tebas. Kata Khalid, kurang ajar kau sebut nama Nabi dengan hina. Abu Bakar menarik nafas. Apa jawabnya? Wallahi, demi Allah, kalau aku yang dengar Malik bin Nuwairah nama Nabi seperti itu, aku yang tebas batang lehernya. Takbir, takbir, sallu ala nabi. Itu saya bertanya, jadi menghina Nabi itu berat tidak dia? Berat. Masalah kecil, masalah besar. Masalah kecil, masalah besar. Tidak boleh kita biarkan, saudara. Oh, ada yang menjawab, Habib Rizik, tapi kan Nabi sabar. Nabi pernah dilemparin pasir, diam. Nabi pernah diludahi, nggak marah. Nabi pernah ditunjuk-tunjuk, dituding-tuding, dicaci maki. Nabi sabar. Bahkan istrinya Abu Lahab setiap pagi itu gedor rumah Nabi, cuma buat caci maki Nabi lah. Gedor rumah Nabi, dibuka pintu, dicaci maki Nabi ya. Setiap hari. Nabi nggak balas. Nah kalau Nabi begitu sabar nggak membalas, kenapa kita mesti marah? Sebabnya gampang. Emang ente Nabi. Selesai. Nah maksudnya bagaimana Habib Rizik? Maksudnya saudara, perhatikan baik-baik. Kalau Nabi alaihi salatu wassalam, kalau Nabi alaihi salatu wassalam dihina seseorang di hadapannya, dihina seseorang di hadapannya, itu ada dua kemungkinan. Bisa urusan pribadi, bisa urusan agama. Kalau urusan pribadi, Nabi maafkan ya Allah. Nabi gak pernah ambil pusing. Nabi gak pernah nuntut balas. Kalau urusan agama, itu ditimbang lagi oleh Nabi, saudara. Dilihat lagi mafasidnya, masalahnya, saudara, madaratnya, dinilai. Dan dari situ baru Nabi menentukan mana yang dibiarkan dan mana yang harus ditegakkan hukum. Dan Nabi itu tuh manusia cerdas, saudara. Jadi jangan cuma cerita Nabi sabar, Nabi sabar. Tapi jangan lupa sabarnya Nabi
perlakukan dengan lembut, bagaimana beliau perlakukan dengan tegas, kapan beliau diam, kapan beliau senyum, kapan beliau marah, saudara, dan kapan beliau mengambil tindakan yang tegas terhadap para penghina Nabi, saudara. Takbir. Pada saat Nabi hidup di kota Mekah, banyak hinaan, saudara, hujatan yang beliau terima, yang gak usah kaget. Kalau saat itu umat Islam tidak ada yang balas, yang gak usah kaget, karena saat itu umat Islam masih minoritas. Saudara, kalau Nabi dihina di tengah umat Islam yang minoritas, wajar, umat tidak berdaya. Jangankan untuk mengambil tindakan, untuk menyelamatin imannya kadang-kadang sulit. Lihat bagaimana sahabat Nabi Ammar bin Yasir, saudara, sampai ibunya dibunuh, bapaknya dibunuh, saudara. Saat itu umat Islam masih lemah. Kalau masih lemah, umat Islam diam, Nabi dihina, wajar tidak? Wajar tidak? Wajar, masih lemah. Tolong dicatat, saudara. Kira-kira jelas tidak? Paham? Yang udah paham boleh pulang. Jadi ingat ceramah 5 tahun lalu. Masya Allah. Lanjut. Betul? Kita dikriminalisasi lagi. Urusannya ceramah lanjut, ada laporan lagi. Baik, kira-kira saya sampaikan barusan jelas ya? Paham semua? Baik, sekarang kita pindah ke Madinah, saudara. Singkat aja deh. Tadi di Mekah umat Islam masih lemah, Nabi dihina, mereka diam. Wajar tidak? Wajar tidak? Tapi itu pun nggak semua diam, saudara. Abu Jahal pernah dipukul sama Sayyidina Hamzah. Nah, kalau kurang ajar, saudara, bicara tentang Nabi, dipukul sama Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah gak bohong, saudara, kota Mekah, nggak main-main. Jadi ada sahabat-sahabat yang berani, walaupun minoritas, tetap mereka marah, saudara. Nah, bahkan paman Nabi, saudara, Abu Thalib, luar biasa. Dia ancam mau diperangi, diboikot, tetap memberikan pembelaan. Enggak peduli, diboikot hampir 3 tahun, sampai makan dedaunan, saudara. Nah, jadi sekali lagi ada yang berani melakukan perlawanan, ada. Tapi memang secara umum umat Islam masih lemah. Kalau lemah bertahan. Indah tidak? Indah tidak? Kalau begitu Nabi kita cerdas tidak? Pandai tidak? Takbir. Sallu ala Nabi. Nah, sekarang kita pindah ke Madinah. Di Madinah ada pengemis, matanya buta, miskin, duduk di pasar minta-minta. Setiap Nabi lewat, Nabi kasih. Cuma pengemis mulutnya jahat, maki-maki Muhammad mulu, saudara. Muhammad begini, Muhammad begitu. Padahal dia nggak pernah lihat Nabi, saudara. Cuma jadi korban isu, medsos. Kan zaman sekarang begitu medsos. Korban isu, dia pikir yang namanya Muhammad itu jahat, tukang sihir, pemecah belah bangsa. Jadi dia caci maki. Padahal setiap hari Nabi sedekah sama dia. Tapi nggak hukum sama Nabi? Enggak, saudara. Muncul pertanyaan, kenapa nggak dibunuh? Saudara, Nabi ini fikih dakwahnya, saudara, luar biasa. Basyaran, lakal basyari, nggak main-main, saudara. Andai kata pengemis ini dibunuh, muda buta, miskin, melarat, dibunuh sama Nabi, apa kata dunia? Kira-kira jelas ya? Apa kata dunia? Gila, kan begitu, saudara. Orang miskin, buta, melarat, cuma ngomong doang, dibunuh. Nabi cerdas, apa kata dunia? Itu namanya fikih dakwah, saudara. Dakwah tuh ada caranya. Oh, ini nggak boleh dibunuh. Sahabat-sahabat marah, Nabi tenangin, biarin aja. Nanti ada saatnya dia bakal sadar, ada saatnya dia tahu, saudara. Dan saat itu akhirnya tiba. Begitu Nabi wafat alaihi salatu wassalam,
Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, Siti Aisyah putri Sayyidina Abu Bakar dan istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditanya tentang apa saja yang dilakukan Nabi semasa hidupnya. Janda mana yang dibantu, yatim mana yang ditanggung Nabi, orang miskin mana yang selalu dikunjungi oleh Nabi. Saudara. Dan ada sahabat-sahabat Sayyidatuna Khadijah, itu suka didatangi oleh Nabi untuk diberikan bantuan, saudara. Berupa kalau kayak kita sekarang ini sembako, makanan-makanan pokok dibantu oleh Nabi. Nah, Sayyidatuna Aisyah kasih tahu, di antara yang dikasih tahu di pasar tuh ada pengemis. Nabi itu nggak pernah luput untuk bantu dia, saudara. Nah, atau Sayyidina Abu Bakar Siddiq datang, dia bantu dengan jumlah yang sama yang dulu Nabi bantu, ya Allah. Begitu dibantu, dipegang tangan Sayyidina Abu Bakar sama pengemis ini. Kau baik, tapi ini tangan aromanya beda dari yang biasa membantu. Kau baik, tapi ini beda. Nah, begitu. Nah, habis begitu Sayyidina Umar nggak ngomong babas, sudah. Sayyidina Umar punya habis kasihan. Begitu mau jalan, tahu-tahu ini perempuan kaki maki Nabi. Seperti kebiasaannya, saudara. Kaget Sayyidina Abu Bakar. Berbalik ditanya, kau nggak salah mencaci maki Muhammad? Oh benar, Muhammad itu begini. Kau tahu siapa dia? Kau pernah lihat dia? Kau kan nggak melihat. Nah, pokoknya kita dengar Muhammad begini, korban medsos, korban bazar, korban bazar ya Allah. Kemudian kata Sayyidina Abu Bakar, kau tahu siapa orang yang bantu kamu setiap hari? Oh iya, kalau dia baik, dia lembut, dia santun. Kau tahu gak itu siapa? Gak tahu, yang jelas dia orang baik. Itulah Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi. Nangis itu pengemis, saudara. Nangis. Dia katakan, saudara, demi Tuhan, tidak ada orang yang selembut dia, sesantun dia. Dia selalu membantu aku, dan hari ini aku menyesal. Ternyata aku mencaci-maki dia di depan dia. Subhanallah. Jadi kita lihat, saudara, itu kita punya Nabi. Orang miskin, melarat, pengemis, buta, caci maki Nabi karena nggak ngerti, korban isu, nggak dibunuh sama Nabi. Kalau gitu saya tanya, Nabi kita, saudara, cerdas tidak? Pandai tidak? Arif tidak? Bijak tidak? Santun tidak? Sabar tidak? Sallu ala Nabi. Itu Nabi kita. Sekarang yang kedua saya ceritakan lagi, di Madinah juga, saudara. Di Madinah Nabi punya utang, nggak seberapa, saudara. Dalam keadaan darurat ada sedikit utang sama pedagang Yahudi. Belum waktunya, ini udah nagih utang. Nabi nggak pernah lambat bayar utang, saudara. Nabi tidak pernah lambat bayar utang. Nabi nggak pernah ingkar janji, saudara. Ini belum waktunya udah nagih. Nagihnya sambil marah-marah. Di samping Nabi ada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Begitu nagihnya tidak santun, berdiri Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, da'li an aqta ra'sah. Ya Rasulullah, izinkan aku tebas batang leher orang ini. Kurang ajar Yahudi ini. Apa jawab Nabi? Ikris makanak ya Umar. Yatmain, duduk di tempatku, tenang ya Umar. Mestinya kau nasihati dia supaya sabar karena diutang, dan kau nasihati aku supaya aku cepat bayar utang. Subhanallah. Itu akhlak Nabi, saudara. Ini urusan pribadi, bukan urusan agama. Urusan utang. Urusan utang. Jadi jangan urusan utang ditarik-tarik ke urusan akidah. Bukan, ini urusan pribadi, urusan utang. Jangan ditarik ke akidah. Tidak dibunuh oleh Nabi, saudara. Jangankan dibunuh, dihukum saja tidak. Subhanallah. Sallallahu alaihi Nabi.
Kira-kira jelas gak? Urusan utang. Tambah satu lagi. Nabi dengan para sahabat mau berangkat perang. Kalau mau berangkat perang bagaimana sahabat? Saya tanya, gagah gak? Gagah gak? Oh, gagah. Semangat tidak? Lalu semangat naik kuda saudara, pedang di samping saudara, lagu semangat. Saking semangatnya di jalan, ada pagar kebun Yahudi saudara, kena pasukan kuda keinjak, rusak pinggirnya. Yang punya nggak terima, marah-marah, dia maki-maki saudara. Bayanginlah umat Islam lagi mau perang, bawa pedang, ada Yahudi maki-maki, kira-kira gimana? Saya mau tanya nih, kira-kira para pondok rangan gimana tuh? Oh, pala lepas saudara dari leher. Betul? Betul? Sahabat begitu juga, saudara, marah. Kurang aja di Yahudi, ini lagi pada mau perang, saudara. Tapi ditahan oleh Nabi, jangan. Kalian jangan marah. Kalian salah, ganti rugi. Subhanallah. Lo kenapa gak dibunuh? Ini urusan pagar. Urusan pagar. Jangan ditarik ke urusan akidah. Saya tanya sekali lagi, kalau gitu Nabi kita arif tidak? Bijak tidak? Cerdas tidak? Pandai tidak? Cinta Nabi? Cinta Nabi? Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Ini kalau saya ceritain begini, saudara, banyak cerita seperti ini. Lembut kita punya Nabi, arif kita punya Nabi, bijak kita punya Nabi. Alhamdulillah. Tapi ceritanya jangan sampai di sini. Kalau ceritanya sampai di sini, besok-besok ada yang hina Nabi, ya kita diamin semua. Kira-kira jelas gak? Nah, begitu saya mau tanya, ceritanya cukup sampai di sini apa nyambung? Nyambungnya kapan? Tahun depan. Dia datang lagi. Masya Allah, nyambung? Betul? Saudara, buka Sahih Bukhari. Saudara, ini dalam kitab Sahih, bukan hadis dhaif, bukan hadis maudhu. Saudara, Nabi duduk di masjidnya, sahabat kumpul semua. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Man yakfini amma yu'thini. Siapa di antara kalian yang siap menyelesaikan orang yang selalu menyakitiku? Nabi tawarkan ke sahabat, siapa di antara kalian? Ada Ansar berdiri, saudara. Ana ya Rasulullah. Ana ya Rasulullah. Nabi sebutkan namanya, saudara, Ka'ab ibn al-Ashraf. Jadi ada tokoh Yahudi, kerjaannya tiap hari keliling, saudara. Dari gang ke gang, dari rumah ke rumah, dari satu majlis ke majlis lain, kerjaannya menghina Nabi, menghujat Nabi, saudara. Dan Nabi nggak terima, karena ini bukan urusan utang, ini bukan urusan pagar, ini bukan urusan pribadi, saudara. Dan yang melakukan ini bukan korban buzzer. Basarnya yang kerjain ini basarnya nih, biang basar, saudara. Nah, ini Ka'ab bin Ashraf ini biang basar. Dia suarakan ke sana kemari, dia bikin isu, saudara, dia jelekin Nabi. Jadi ini bukan korban isu, bukan. Dia ini bukan fitnah yang suka menyebarkan hoax, saudara. Maka itu Nabi umumkan, man yakfini amma yu'thini. Siapa di antara kalian yang siap menyelesaikan orang ini yang selalu menyakitiku? Begitu berdiri dia berangkat, Nabi izinkan. Tidak lama lagi balik, kepalanya diberikan kepada Nabi. Baca Sahih Bukhari. Ini bukan hadis maudhu, ini bukan hadis dhaif. Jadi cerita begini apa kita malu? Lihat Nabi kita memerintahkan sahabat membunuh orang yang menghinanya. Apa yang mesti dimalukan, saudara? Ini hukum syar'i, ini hukum Allah. Nabi tegas. Makanya saudara, kalau kita baca Maulid tiba, di sana digambarkan sifat Nabi, wa ya'fu 'anil dzambi alladhi fi haqqihi wa sababi, wa idza dunya haqqullah lam yakun ahadun bi ghadabi. Tegas digambarkan apa? Nabi selalu memaafkan kesalahan orang-orang, saudara, yang berkaitan dengan urusan pribadinya. Kalau urusan pribadi, Nabi maafkan. Nabi nggak ambil hati, Nabi nggak ambil balas. Tapi hati-hati,
Wa idza duya haqqullah, tapi kalau hak Allah yang dihilangkan, hak Allah yang dilanggar, hak Allah yang direcehkan, lam yakun ahadun, tidak ada seorang pun yang berdiri di hadapan Nabi liqadabi, untuk mencegah kemurkaan Nabi. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Kira-kira jelas tidak? Jadi yang suruh bunuh penghina Nabi siapa? Siapa yang suruh? Perintah siapa? Jadi kalau perintah Nabi, saudara, saya mau tanya, salah atau benar? Salah atau benar? Pasti benar, saudara. Gak ada Nabi salah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sampai sini jelas? Bukan itu saja, bukan juga di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, di Kutub Sunan, saudara. Ada lagi tokoh Yahudi yang lainnya, saudara. Bagaimana Nabi mengirim para sahabatnya untuk dibunuh mereka yang menghina Nabi. Bahkan ada seorang sahabat Nabi buta matanya, saudara. Buta matanya, dia punya hamba sahaya. Hamba sahayanya setia melayani dia, saudara. Kesetiaannya lebih melebihi istrinya, saudara. Bahkan sudah melahirkan anak untuknya. Ini hamba sahaya, saudara. Ini hamba sahaya yang melayani makannya, minumnya, semua pekerjaan rumahnya, merawat anaknya, saudara. Tapi ada satu kekurangannya, dia suka mempergunjingkan Nabi, saudara. Berbulan-bulan, bertahun-tahun, saudara. Sahabat ini memberikan nasihat, kau jangan singgung Nabi. Kau perempuan baik, sudah melayaniku dengan baik, tapi kau jangan singgung Nabi. Kau jangan hina Nabi. Tapi perempuan ini bandel tetap. Bahkan ada beberapa tetangga yang sempat mendengar, saudara. Akhirnya suatu ketika, begitu pulang dari masjid Nabi, usai sholat isya, saudara, sampai di rumah, begitu mau makan malam, asya, disediakan oleh hamba sahayanya asyanya. Begitu disediakan asya, ngoceh lagi mulutnya menghina Nabi. Ini si buta, di pinggangnya ada khanjar. Khanjar itu kalau kayak kita pisau belati, saudara. Pedang setengah, tidak full, saudara. Di pinggangnya ada khanjar. Dia kasih nasihat, cukup loh, jangan kau hina Nabi, nggak boleh. Nanti aku marah, tetap dia hina. Dia cabut khanjarnya, dia tusuk itu perempuan. Pergis kena lambungnya, perempuan itu mati ya, geger satu Madinah. Satu Madinah geger. Ada sahabat Nabi sholat setiap hari bersama Nabi, dia bunuh perempuan yang setia melayani dia di dalam rumah, saudara, yang melayani segala keperluannya, geger. Akhirnya besoknya waktu sholat subuh, semua kumpul di masjid Nabi, saudara. Sahabat yang buta ini juga dihadirkan, saudara. Nabi tanya, setahuku kau ini orang baik, kau sholat bersamaku, kau ikut aku, kenapa semalam, apa betul semalam kau bunuh perempuanmu? Dia ngaku, betul ya Rasulullah. Bukankah itu perempuan yang selama ini melayanimu, yang ngurus anak-anakmu, yang mengatur makan minummu, pakaianmu? Betul ya Rasulullah. Lalu kenapa kau bunuh? Ini arifnya Nabi, nggak main nuduh dulu, tanya dulu. Tanya. Kadang-kadang nggak pakai nanya, udah bikin ulasan. Kira-kira jelas gak? Nah, jadi ilmu yang diajarkan Nabi bagus tidak? Indah tidak? Cantik tidak? Takbir! Allahu Akbar. Nabi kita nanya dulu. Nabi tanya kenapa? Dia ceritakan, ya Rasulullah, perempuan itu memang baik, dia sering melayani aku, tapi sudah lama sekali dia selalu menghinamu ya Rasulullah. Dan beberapa tetangga menjadi saksi ya Allah. Malam tadi aku nggak kuat ya Rasulullah. Aku nggak mau lagi ada di rumahku yang menghina, merendahkan namamu ya Rasulullah. Aku tidak menyesal dan aku siap apapun kau hukum aku ridha ya Rasulullah. Subhanallah, dia juga Nabi menghukum apa buat dia? Yang penting dia nggak mau dengar lagi di rumahnya ada nama Nabi dihinakan, saudara. Subhanallah. Tapi apa? Begitu Nabi dengar ada kesaksian, Nabi katakan di hadapan para sahabat Yahud, lalu kata Nabi, ketahuilah, innaha muhdardam, sesungguhnya perempuan tersebut halal darahnya ditumpahkan. Dan si yang buta tadi dipersilahkan pulang ke rumah bebas
tanpa hukuman apapun, saudara. Takbir. Nah sekarang saya mau tanya, bunuh orang menghina Nabi, di sidang Nabi dibebasin, berarti itu yang ngebunuh dianggap salah atau benar? Dianggap salah atau benar? Berarti membunuh penghina Nabi salah atau benar? Salah atau benar? Takbir. Nggak sampai di situ, saudara. Tadi di pembukaan ceramah saya sudah cerita soal Khalid bin Walid. Begitu juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pernah dicekat orang Yahudi sampai mati karena menghina Nabi, saudara. Hingga Sayyidina Ali nggak dihukum Nabi, saudara. Lagi ini biar kita tahu, saudara, kapan penghina itu harus dibunuh, kapan penghina itu tidak boleh dibunuh, saudara. Jadi ada saatnya, ada tempatnya, ada masanya. Nah ini yang mesti kita buka kepada umat, supaya umat cerdas. Jangan cerita doa sabarnya Nabi doang, tegasnya Nabi disembunyikan. Atau sebaliknya, hanya cerita tegas Nabi saja, sabar arif tidaknya Nabi disembunyikan. Kalau kita hanya selalu bercerita tegas Nabi, berani Nabi, tanpa cerita sabar, tanpa cerita arif, tanpa cerita bijak, nanti umat salah paham jadi garang semua, saudara. Tapi kalau kita cerita berimbang, ini loh arifnya Nabi, ini bijaknya Nabi, ini cerdasnya Nabi, ini pandainya Nabi, saudara, umat menjadi cerdas dan pandai untuk bagaimana cara mencontoh Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal, terlepas daripada riwayat-riwayat yang tadi saya sampaikan, saudara, yang jelas ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahkan yang di luar Ahlus Sunnah sekalipun, saudara, semua sepakat menjadi ijma'ul ulama, ijma'ul ummah, bahwa penghina Nabi, saudara, harus dihukum mati. Kira-kira jelas tidak? Tidak ada ma'ahad minal ulama salafan wa khalafan yukhalif hadal ijma', saudara. La ahad. Nah, bahkan Umar bin Abdul Aziz sang khalifah, saudara, itu mengeluarkan keputusan hukum siapa saja yang hina Nabi, hukum mati. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu pernah ditanya, "Ya Ibn Umar, ini ada kafir dhimmi." Kafir dhimmi itu orang kafir yang dibawa perlindungan negara Islam. Dia hidup sebagai warga negara Islam, saudara. Kemudian dia mematuhi peraturan, dia membayar jizyah, dan kita mengamal, yaitu memberikan perlindungan keamanan. Pertanyaannya, ya Ibn Umar, ini ada kafir dhimmi, dia menghina Nabi. Kalau kafir harbi kan ketahuan, kita perangi. Ini kafir dhimmi bagaimana? Apa kata Abdullah bin Umar? Wallahi, kami memberikan perlindungan keamanan untuk mereka, bukan untuk mereka menghina Nabi. Kami memberikan perlindungan keamanan mereka, kami bela mereka, kami jaga harta mereka, kami jaga nyawa mereka, bukan untuk mereka menghina Nabi. Kalau mereka menghina Nabi, maka batal perlindungan untuk mereka. Jadi menghina Nabi tidak sembarangan, saudara. Bahkan kalau anda baca dalam beberapa kitab seperti kitab Asy-Syifa, Al-Ghadiyat atau yang lainnya, saudara, di sana dikatakan ada, saudara, barang siapa yang menyatakan inna firida'in nabi wasakhun, saudara, takut kafir. Barang siapa yang mengatakan di sorbannya Nabi ada kotoran dengan tujuan untuk merendahkan Nabi, kafir, saudara. Hati-hati. Nah makanya kalau cerita tentang Nabi jangan bercanda. Cerita Nabi serius, jangan sampai Nabi disebut belekan lah, rembes lah, apa-apa. Ini kalam apa? Kita nyebut nama Nabi Muhammad saja nggak pantas, saudara. Nggak pantas. Dulu para sahabat Nabi itu menyebut nama Nabi dengan nama Muhammad, saudara. Kalau mereka bercerita Muhammad datang, Muhammad pergi, kita cinta Muhammad, turun ayat Quran, ditegur Allah. Allah nyatakan dalam Al-Quran Al-Karim, la taj'alu du'a'an nabi bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'da. Jangan kau jadikan sebutan panggilan Nabi di antara kamu seperti panggilan sesama kamu. Dilarang oleh Allah, nggak boleh. Sejak ayat itu turun, tidak ada satupun sahabat yang memanggil Nabi dengan hanya menyebut nama, saudara. Kalau mereka bertemu Nabi, ya Rasulullah,
ya Nabi Allah. Nggak ada yang berani lagi ya Muhammad, nggak ada. Jadi kalau ada hadis-hadis yang kita baca soal ya Muhammad, itu biasanya sebelum adanya teguran tadi, saudara. Jadi kalau sebut Muhammad aja nggak boleh, apalagi diberikan sifat-sifat yang tidak layak. Nggak boleh, saudara, haram. Nah, maka itu tanamlah kecintaan kita kepada Nabi. Tempatkanlah Nabi pada tempat yang semestinya. Beliau manusia mulia, beliau manusia agung, beliau yang dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau, wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah, wahai Nabi Allah, betul-betul berada di atas akhlak yang agung, akhlak yang azim, akhlak yang sangat mulia. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Nah, ahibbahil kiram, setelah kita tahu semua itu, saudara, jadi kalau zaman sekarang ini ada menghina Nabi, saudara, kalau yang menghinanya orang Islam, maka wajib istatab, disuruh bertobat. Enggak mau tobat, hukum mati, saudara. Lalu kalau ada orang kafir yang menghina Nabi, kalau dia kafir harbi, perangi, ya. Kalau dia kafir timni, saudara, berikan peringatan, batal dia punya perlindungan kalau dia tidak minta maaf, saudara. Jadi jangan kita kendor soal penghinaan Nabi. Dan soal terakhir, ada seorang guru yang mempertontonkan, yaitu kartun Nabi alaihi salatu wassalam di Prancis, saudara, kemudian dibunuh oleh seorang siswa, seorang pelajar yang masih berumur 18 tahun, saudara, berasal dari Chester. Ini menggemparkan dunia, saudara. Nah, kemudian muncullah pendapat-pendapat yang pura-pura arif dan pura-pura bijak, saudara. Pura-pura arif dan pura-pura bijak. Apa dia bilang? Itu kan bukan kartun Nabi. Nabi kan nggak boleh digambar. Itu kan orang lain, saudara. Kalau ada satu gambar binatang, terus ditulis Habib Rizik, berarti itu menghina saya sebagai binatang. Walaupun itu gambar bukan gambar saya, saudara. Jadi kalau ada kartun digambar, apapun gambarnya, ditulis ini Nabi Muhammad, saudara, itu penghinaan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Takbir. Jadi nggak boleh ada lagi yang bilang, saudara, kita jangan marah. Nah, ini kan karena kesalahan umat Islam juga, karena ada ISIS yang ada teroris dari Islam sehingga mereka menghina Nabi. Saudara, ya, teroris yang beragama Islam silakan perangi, ISIS yang melanggar silakan perangi, saudara. Tapi itu bukan alasan untuk menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nggak boleh kita membenarkan itu gara-gara ada teroris beragama Islam, gara-gara ada ISIS yang sudah menyimpang, kemudian saudara kita memaklumi dunia untuk menghina Nabi. Haram, nggak boleh, saudara. Ya, ayo sama-sama, saudara, kita kecam itu ISIS. Ayo sama-sama kita perangi itu para teroris. Tapi kau tidak punya hak untuk menjadikan itu sebagai dalil untuk membolehkan menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takbir. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi jangan melemah, jangan. Itu kan karena kesalahan kita juga. Ini karena kita yang memerangi, kita teroris. Jadi boleh, jadi boleh gitu mereka menghina Nabi. Mentang-mentang umatnya ada yang jadi teroris, nggak bisa, saudara. Sama dengan kalau ada orang Kristen jadi teroris. Di Eropa teroris banyak Kristen, saudara. Apa karena mereka teroris boleh kita menghina Yesus mereka? Apa boleh kita menghina Tuhan mereka? Nggak boleh. Jangan kaitkan terorisme dengan agama apapun, betul? Apalagi dengan agama Islam, betul? Dan tidak ada alasan untuk menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang saya mau sampaikan, saudara. Kira-kira yang saya sampaikan jelas tidak? Sekarang saya mau tanya, siap bela Nabi? Siap bela Nabi? Siap bela Nabi? Siap habisi siapa saja yang menghina Nabi? Takbir. Kemudian ada yang bilang, oh kan Islam ini kan nggak ngajarin umatnya untuk membunuh orang, masa menghina Nabi? Kita harus membunuh karena perbedaan. Kata Abu Bakar Siddiq, kenapa dibunuh? Tentu ada sebabnya. Dan sebabnya itu menceritakan apa sebabnya? Diceritakan. Ramai-ramai mereka cerita begini, ya Khalifah Rasulullah. Malik ibn Nuwairah diajak dialog oleh Khalid bin Walid.
Khalid bin Walid menyampaikan kepadanya bahwa zakat itu kewajiban dari Allah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu kata Abu Bakar, kemudian dijawab oleh Malik bin Wairah. Apa jawabnya? Muhammad sahibu, Muhammad teman ente. Abu Bakar sendiri mengatakan, lalu ya Khalid bin Walid menganggap itu penghinaan. Dia nggak terima, dia berdiri, dia tebas. Kata Khalid, kurang ajar kau sebut nama Nabi dengan hina. Abu Bakar menarik nafas. Apa jawabnya? Wallahi, demi Allah, kalau aku yang dengar Khalid bin Walid nama Nabi seperti itu, aku yang tebas batang lehernya. Takbir, takbir, sallu ala Nabi. Itu saya mau tanya, jadi menghina Nabi itu berat tidak dia? Berat. Masalah kecil, masalah besar. Masalah kecil, masalah besar. Tidak boleh kita biarkan, saudara. Oh, ada yang menjawab, Habib Rizik, tapi kan Nabi sabar. Nabi pernah dilemparin pasir, diam. Nabi pernah diludahi, nggak marah. Nabi pernah ditunjuk-tunjuk, dituding-tuding, dicaci maki. Nabi sahabat. Bahkan istrinya Abu Lahab setiap pagi itu gedor rumah Nabi, cuma buat caci maki Nabi lah. Gedor rumah Nabi, dibuka pintu, dicaci maki Nabi ya. Setiap pagi. Nabi nggak balas. Nah kalau Nabi begitu sabar nggak membalas, kenapa kita mesti marah? Sebabnya gampang. Emang ente Nabi. Selesai. Nah maksudnya bagaimana Habib Rizik? Maksudnya saudara, perhatikan baik-baik. Kalau Nabi alaihi salatu wassalam, kalau Nabi alaihi salatu wassalam dihina seseorang di hadapannya, dihina seseorang di hadapannya, itu ada dua kemungkinan. Bisa urusan pribadi, bisa urusan agama. Kalau urusan pribadi, Nabi maafkan ya ikhwah. Nabi gak pernah ambil pusing. Nabi gak pernah nuntut balas. Kalau urusan agama, itu ditimbang lagi oleh Nabi, saudara. Dilihat lagi mafasidnya, masalahnya, saudara, madaratnya, dinilai. Dan dari situ baru Nabi menentukan mana yang dibiarkan dan mana yang harus ditegakkan hukum. Dan Nabi itu tuh manusia cerdas, saudara. Jadi jangan cuma cerita Nabi sabar, Nabi sabar. Tapi jangan lupa sabarnya Nabi itu cerdas dan tegas, saudara. Ada tempat bagaimana beliau memperlakukan dengan lembut, bagaimana beliau perlakukan dengan tegas, kapan beliau diam, kapan beliau senyum, kapan beliau marah, saudara, dan kapan beliau mengambil tindakan yang tegas terhadap para penghina Nabi, saudara. Takbir. Pada saat Nabi hidup di kota Mekah, banyak hinaan, saudara, hujatan yang beliau terima, yang gak usah kaget. Kalau saat itu umat Islam tidak ada yang balas, yang gak usah kaget, karena saat itu umat Islam masih minoritas, saudara. Kalau Nabi dihina di tengah umat Islam yang minoritas, wajar. Umat tidak berdaya. Jangankan untuk mengambil tindakan, untuk menyelamatin imannya kadang-kadang sulit. Lihat bagaimana sahabat Nabi Ammar bin Yasir, saudara, sampai ibunya dibunuh, bapaknya dibunuh, saudara. Saat itu umat Islam masih lemah. Kalau masih lemah, umat Islam diam, Nabi dihina, wajar tidak? Wajar tidak? Wajar, masih lemah. Tolong dicatat, saudara. Kira-kira jelas tidak? Paham? Yang udah paham boleh pulang. Jadi ingat ceramah 5 tahun lalu. Masya Allah. Lanjut. Betul? Kita dikriminalisasi lagi. Urusannya ceramah lanjut, ada laporan lagi. Baik, kira-kira saya sampaikan barusan jelas ya?
Paham semua? Baik, sekarang kita pindah ke Madinah, saudara. Singkat aja nih, tadi di Mekah umat Islam masih lemah, Nabi dihina, mereka diam. Wajar tidak? Wajar tidak? Tapi itu pun nggak semua diam, saudara. Abu Jahal pernah dipukul sama Sayyidina Hamzah. Kalau kurang ajar, saudara, bicara tentang Nabi, dipukul sama Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah jagoan, saudara, kota Mekah, nggak main-main. Jadi ada sahabat-sahabat yang berani, walaupun minoritas, tetap mereka marah, saudara. Bahkan paman Nabi, saudara, Abu Thalib, luar biasa. Dia ancam mau diperangi, diboikot, tetap memberikan pembelaan. Enggak peduli, diboikot hampir 3 tahun, sampai makan dedawanan, saudara. Nah, jadi sekali lagi ada yang berani melakukan perlawanan, ada. Tapi memang secara umum umat Islam masih lemah. Kalau lemah bertahan. Indah tidak? Indah tidak? Kalau begitu Nabi kita cerdas tidak? Pandai tidak? Takbir. Sallu ala Nabi. Nah, sekarang kita pindah ke Madinah. Di Madinah ada pengemis, matanya buta, miskin, duduk di pasar minta-minta. Setiap Nabi lewat, Nabi kasih. Cuma yang pengemis mulutnya jahat, maki-maki Muhammad dulu, saudara. Muhammad begini, Muhammad begitu. Padahal dia nggak pernah lihat Nabi, saudara. Cuma jadi korban isu, medsos. Kan zaman sekarang begitu medsos. Korban isu, dia pikir yang namanya Muhammad ini jahat, tukang sihir, pemecah belah bangsa. Jadi dia caci-maki. Padahal setiap hari Nabi sedekah sama dia. Tapi nggak dihukum sama Nabi? Enggak, saudara. Muncul pertanyaan, kenapa nggak dibunuh? Saudara, Nabi ini fikih dakwahnya, saudara, luar biasa. Basyaran, lakal basyari, nggak main-main, saudara. Andai kata pengemis ini dibunuh, udah buta, miskin, melarat, dibunuh sama Nabi, apa kata dunia? Kira-kira jelas ya? Apa kata dunia? Gila, kan begitu, saudara. Orang miskin, buta, melarat, cuma ngomong doang, dibunuh. Nabi cerdas, apa kata dunia? Itu namanya fikih dakwah, saudara. Dakwah tuh ada caranya. Oh, ini nggak boleh dibunuh. Sahabat-sahabat marah, Nabi tenangin, biarin aja. Nanti ada saatnya dia bakal sadar, ada saatnya dia tahu, saudara. Dan saat itu akhirnya tiba. Begitu Nabi wafat alaihi salatu wassalam, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Nah, Siti Aisyah putri Sayyidina Abu Bakar dan istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditanya tentang apa saja yang dilakukan Nabi semasa hidupnya. Janda mana yang dibantu, yatim mana yang ditanggung Nabi, orang miskin mana yang selalu dikunjungi oleh Nabi, saudara. Dan ada sahabat-sahabat Sayyidatuna Khadijah, nah, itu suka didatangi oleh Nabi untuk diberikan bantuan, saudara. Berupa kalau kayak kita sekarang ini sembako, makanan-makanan pokok dibantu oleh Nabi. Nah, Sayyidatuna Aisyah kasih tahu, di antara yang dikasih tahu, di pasar tuh ada pengemis. Nabi itu nggak pernah luput untuk bantu dia, saudara. Datang Sayyidina Abu Bakar Siddiq, datang dia bantu dengan jumlah yang sama yang dulu Nabi bantu, ya Allah. Begitu dibantu, dipegang tangan Sayyidina Abu Bakar sama pengemis ini. Kau baik, tapi ini tangan aromanya beda dari yang biasa membantu. Kau baik, tapi ini beda. Nah, begitu. Nah, habis begitu Sayyidina Umar nggak ngomong babas, sudah. Sayyidina Umar punya habis kasih jalan. Begitu mau jalan, tahu-tahu ini perempuan kaki maki Nabi. Seperti kebiasaannya, saudara. Kaget Sayyidina Abu Bakar. Berbalik ditanya, kau nggak salah mencaci maki Muhammad? Oh benar, Muhammad itu begini. Kau tahu siapa dia? Kau
lihat dia, kau kan nggak ngelihat. Nah pokoknya kita dengar Muhammad begini, korban medsos, korban bazar, korban bazar ya Allah. Kemudian kata Sayyidina Abu Bakar, kau tahu siapa orang yang bantu kamu setiap hari? Oh iya, kalau dia baik, dia lembut, dia santun. Kau tahu gak itu siapa? Gak tahu. Yang jelas dia orang baik. Itulah Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi. Nangis itu pengemis saudara. Nangis. Dia katakan, saudara, demi Tuhan, tidak ada orang yang selembut dia, sesantun dia. Dia selalu membantu aku, dan hari ini aku menyesal. Ternyata aku mencaci-maki dia di depan dia. Subhanallah. Jadi kita lihat saudara, itu kita punya Nabi. Orang miskin, melarat, pengemis, buta, caci-maki Nabi karena nggak ngerti. Korban isu, nggak dibunuh sama Nabi. Kalau gitu saya tanya, Nabi kita saudara cerdas tidak? Pandai tidak? Arif tidak? Bijak tidak? Santun tidak? Sabar tidak? Sallu ala Nabi. Itu Nabi kita. Sekarang yang kedua saya ceritakan lagi, di Madinah juga saudara. Di Madinah Nabi punya utang, nggak seberapa saudara. Dalam keadaan darurat ada sedikit utang sama pedagang Yahudi. Belum waktunya, ini udah nagih utang. Nabi nggak pernah lambat bayar utang saudara. Nabi tidak pernah lambat bayar utang. Nabi nggak pernah ingkar janji saudara. Ini belum waktunya udah nagih. Nagihnya sambil marah-marah. Di samping Nabi ada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Begitu nagihnya tidak santun, berdiri Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, da'li an aqta ra'sah. Ya Rasulullah, izinkan aku tebas batang leher orang ini. Kurang ajar Yahudi ini. Apa jawab Nabi? Ikris makanak ya Umar. Yatmain, duduk di tempatku, tenang ya Umar. Mestinya kau nasihati dia supaya sabar karena diutang, dan kau nasihati aku supaya aku cepat bayar utang. Subhanallah. Itu akhlak Nabi saudara. Ini urusan pribadi, bukan urusan agama. Urusan utang. Urusan utang. Jadi jangan urusan utang ditarik-tarik ke urusan akidah. Bukan, ini urusan pribadi, urusan utang. Jangan ditarik ke akidah. Tidak dibunuh oleh Nabi saudara. Jangankan dibunuh, dihukum saja tidak. Subhanallah. Sallallahu alaihi Nabi. Kira-kira jelas gak? Urusan utang. Tambah satu lagi. Nabi dengan para sahabat mau berangkat perang. Kalau mau berangkat perang, bagaimana sahabat? Saya tanya, gagah gak? Gagah gak? Oh, gagah. Semangat tidak? Ada semangat, naik kuda saudara, pedang di samping saudara, lagu semangat. Saking semangatnya di jalan, ada pagar kebun Yahudi saudara, kena pasukan kuda keinjak, rusak pinggirnya. Yang punya nggak terima, marah-marah, dia maki-maki saudara. Bayanginlah umat Islam lagi mau perang, bawa pedang, ada Yahudi maki-maki, kira-kira gimana? Saya mau tanya nih, kira-kira para pondok rangan gimana tuh? Oh, pala lepas saudara dari leher. Betul? Betul? Sahabat begitu juga, saudara, marah. Kurang aja di Yahudi, ini lagi pada mau perang, saudara. Tapi ditahan oleh Nabi. Jangan. Kalian jangan marah. Kalian salah, ganti rugi. Subhanallah. Lo kenapa gak dibunuh? Ini urusan pagar. Urusan pagar. Jangan ditarik ke urusan akidah. Saya tanya sekali lagi, kalau gitu Nabi kita arif tidak? Bijak tidak? Cerdas tidak? Pandai tidak? Cinta Nabi? Cinta Nabi? Allahumma sholli wa sallim. Barik alaihi.
kalau saya ceritain begini, saudara, banyak cerita seperti ini. Lembut kita punya Nabi, arif kita punya Nabi, bijak kita punya Nabi. Alhamdulillah. Tapi ceritanya jangan sampai di sini. Kalau ceritanya sampai di sini, besok-besok ada yang hina Nabi, ya kita diamin semua. Kira-kira jelas gak? Nah begitu saya mau tanya, ceritanya cukup sampai di sini apa nyambung? Nyambungnya kapan? Tahun depan. Dia datang lagi. Masya Allah, nyambung? Betul? Saudara, buka Sahih Bukhari. Saudara, ini dalam kitab Sahih, bukan hadis dhaif, bukan hadis maudhu. Saudara, Nabi duduk di masjidnya, sahabat kumpul semua. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Man yakfini amma yu'thini. Siapa di antara kalian yang siap menyelesaikan orang yang selalu menyakitiku? Nabi tawarkan ke sahabat, siapa di antara kalian? Ada Ansar berdiri, saudara. Ana ya Rasulullah. Ana ya Rasulullah. Nabi sebutkan namanya, saudara, Ka'ab ibn al-Ashraf. Jadi ada tokoh Yahudi, kerjaannya tiap hari keliling, saudara. Dari gang ke gang, dari rumah ke rumah, dari satu majlis ke majlis lain, kerjaannya menghina Nabi, menghujat Nabi, saudara. Dan Nabi nggak terima, karena ini bukan urusan utang, ini bukan urusan pagar, ini bukan urusan pribadi, saudara. Dan yang melakukan ini bukan korban basarnya yang kerjain ini. Ini basarnya, biang basar, saudara. Nah ini Ka'ab bin Ashraf ini biang basar. Dia suarakan ke sana kemari, dia bikin isu, saudara, dia jelekin Nabi. Jadi ini bukan korban isu, bukan. Dia ini bukan fitnah yang suka menyebarkan hoax, saudara. Maka itu Nabi umumkan, man yakfini amma yu'thini. Siapa di antara kalian yang siap menyelesaikan orang ini yang selalu menyakitiku? Begitu berdiri dia berangkat, Nabi izinkan. Tidak lama lagi balik, kepalanya diberikan kepada Nabi. Baca Sahih Bukhari. Ini bukan hadis maudhu, ini bukan hadis dhaif. Jadi cerita begini apa kita malu? Lihat Nabi kita memerintahkan sahabat membunuh orang yang menghinanya. Apa yang mesti dimalukan, saudara? Ini hukum syar'i, ini hukum Allah. Nabi tegas. Makanya saudara, kalau kita baca Maulid tiba, di sana digambarkan sifat Nabi, wa ya'fu 'anil dzambi alladhi fi haqqihi wa sababi, wa idza tu'ya haqqullah lam yakun ahadun bighadabi. Tegas digambarkan apa? Nabi selalu memaafkan kesalahan orang-orang, saudara, yang berkaitan dengan urusan pribadinya. Kalau urusan pribadi, Nabi maafkan. Nabi nggak ambil hati, Nabi nggak ambil balas. Tapi hati-hati, wa idza du'iya haqqullah. Tapi kalau hak Allah yang dihilangkan, hak Allah yang dilanggar, hak Allah yang dilecehkan, lam yakun ahadun, tidak ada seorang pun yang berdiri di hadapan Nabi liqadabi, untuk mencegah kemurkaan Nabi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Kira-kira jelas tidak? Jadi yang suruh bunuh penghina Nabi siapa? Siapa yang suruh? Perintah siapa? Jadi kalau perintah Nabi, saudara, saya mau tanya, salah atau benar? Salah atau benar? Pasti benar, saudara. Wah, ada Nabi salah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sampai sini jelas? Bukan itu saja, bukan juga. Di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, di Kutub Sunan, saudara, ada lagi tokoh Yahudi yang lainnya, saudara. Bagaimana Nabi mengirim para sahabatnya untuk dibunuh mereka yang menghina Nabi. Bahkan ada seorang sahabat Nabi buta matanya, saudara. Buta matanya, dia punya hamba sahaya. Hamba sahayanya setia melayani dia, saudara. Kesetiaannya lebih melebihi istrinya, saudara. Bahkan sudah melahirkan anak untuknya. Ini hamba sahaya, saudara. Ini hamba sahaya yang melayani makannya, minumnya, semua pekerjaan rumahnya, merawat anaknya, saudara. Tapi ada satu kekurangannya, dia suka mempergunjingkan Nabi, saudara. Berbulan-bulan, bertahun-tahun, saudara, sahabat ini memberikan nasihat, kau jangan singgung Nabi.
Kau perempuan baik, sudah melayaniku dengan baik, tapi kau jangan singgung Nabi, kau jangan hina Nabi. Tapi perempuan ini bandel tetap. Bahkan ada beberapa tetangga yang sempat mendengar, saudara. Akhirnya suatu ketika, begitu pulang dari masjid Nabi usai sholat isya, saudara, sampai di rumah, begitu mau makan malam, asya disediakan oleh hamba sahayanya asyanya. Begitu disediakan asya, ngoceh lagi mulut yang menghina Nabi. Ini si buta, di pinggangnya ada hanjar. Hanjar itu kalau kayak kita pisau belati, saudara. Pedang setengah, tidak full, saudara. Di pinggangnya ada hanjar. Dia kasih nasihat, cukup bro, jangan kau hina Nabi, nggak boleh. Nanti aku marah, tetap dia hina. Dia cabut hanjarnya, dia tusuk itu perempuan. Perkis kena lambungnya, perempuan itu mati ya. Geger satu Madinah. Satu Madinah geger, ada sahabat Nabi sholat setiap hari bersama Nabi. Dia bunuh perempuan yang setia melayani dia di dalam rumah, saudara, yang melayani segala keperluannya, geger. Akhirnya besoknya waktu sholat subuh, semua kumpul di masjid Nabi, saudara. Sahabat yang buta ini juga dihadirkan, saudara. Nabi tanya, setahuku kau ini orang baik, kau sholat bersamaku, kau ikut aku, kenapa semalam, apa betul semalam kau bunuh perempuanmu? Dia mengaku, betul ya Rasulullah. Bukankah itu perempuan yang selama ini melayanimu, yang ngurus anak-anakmu, yang mengatur makan minummu, pakaianmu? Betul ya Rasulullah. Lalu kenapa kau bunuh? Ini arifnya Nabi, nggak main nuduh dulu, tanya dulu. Tanya. Kadang-kadang nggak pakai nanya, udah bikin ulasan. Kira-kira jelas gak? Nah, jadi ilmu yang diajarkan Nabi bagus tidak? Indah tidak? Cantik tidak? Takbir! Allahu Akbar. Nabi kita nanya dulu. Nabi tanya kenapa? Dia ceritakan, ya Rasulullah, perempuan itu memang baik, dia sering melayani aku, tapi sudah lama sekali dia selalu menghinamu ya Rasulullah. Dan beberapa tetangga menjadi saksi ya Allah. Malam tadi aku nggak kuat ya Rasulullah. Aku nggak mau lagi ada di rumahku yang menghina, merendahkan namamu ya Rasulullah. Aku tidak menyesal dan aku siap apapun kau hukum aku ridha ya Rasulullah. Subhanallah, dia ridha. Nabi menghukum apa buat dia? Yang penting dia nggak mau dengar lagi di rumahnya ada nama Nabi dihinakan, saudara. Subhanallah. Tapi apa? Begitu Nabi dengar ada kesaksian, Nabi katakan di hadapan para sahabat Yahud, lalu kata Nabi, ketahuilah, innaha muhdaram, sesungguhnya perempuan tersebut halal darahnya ditumpahkan. Dan si yang buta tadi dipersilahkan pulang ke rumah bebas tanpa hukuman apapun, saudara. Takbir. Nah, sekarang saya mau tanya, bunuh orang menghina Nabi, di sidang Nabi dibebasin, berarti itu yang ngebunuh dianggap salah atau benar? Dianggap salah atau benar? Berarti membunuh penghina Nabi salah atau benar? Salah atau benar? Takbir. Gak sampai di situ, saudara. Tadi di pembukaan ceramah saya sudah cerita soal Khalid bin Walid. Begitu juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pernah dicekat orang Yahudi sampai mati karena menghina Nabi, saudara. Hingga Sayyidina Ali nggak dihukum Nabi, saudara. Lagi ini biar kita tahu, saudara, kapan penghina itu harus dibunuh, kapan penghina itu tidak boleh dibunuh, saudara. Jadi ada saatnya, ada tempatnya, ada masanya. Nah ini yang mesti kita buka kepada umat, supaya umat cerdas. Jangan cerita soal sabarnya Nabi doang, tegasnya Nabi disembunyikan. Atau sebaliknya, hanya cerita tegas Nabi saja, sabar arif bijaknya Nabi disembunyikan. Kalau kita hanya selalu bercerita tegas Nabi, berani Nabi, tanpa cerita sabar, tanpa cerita arif, tanpa cerita bijak, nanti umat salah paham jadi garang semua, saudara. Tapi kalau kita cerita berimbang, ini loh arifnya Nabi, ini bijaknya Nabi, ini cerdasnya Nabi, ini pandainya Nabi, saudara, umat menjadi cerdas dan pandai untuk bagaimana cara mencontoh Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ala kulli hal, terlepas daripada riwayat-riwayat yang tadi saya sampaikan saudara, yang jelas ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahkan yang di luar Ahlus Sunnah sekalipun saudara, semua sepakat menjadi ijma'ul ulama, ijma'ul ummah, bahwa penghina Nabi saudara harus dihukum mati. Kira-kira jelas tidak? Tidak ada ma'ahad minal ulama salafan wa khalafan yukhalif hadal ijma' saudara. La ahad. Bahkan Umar bin Abdul Aziz sang khalifah saudara itu mengeluarkan keputusan hukum siapa saja yang hina Nabi hukum mati. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma pernah ditanya, "Ya Ibn Umar, ini ada kafir dhimmi. Kafir dhimmi itu orang kafir yang di bawah perlindungan negara Islam. Dia hidup sebagai warga negara Islam, saudara. Kemudian dia mematuhi peraturan, dia membayar jizyah, dan kita mengamal yaitu memberikan perlindungan keamanan." Pertanyaannya, "Ya Ibn Umar, ini ada kafir dhimmi, dia menghina Nabi. Kalau kafir harbi kan ketahuan, kita perangi. Ini kafir dhimmi bagaimana?" Apa kata Abdullah bin Umar? "Wallahi, kami memberikan perlindungan keamanan untuk mereka, bukan untuk mereka menghina Nabi. Kami memberikan perlindungan keamanan mereka, kami bela mereka, kami jaga harta mereka, kami jaga nyawa mereka, bukan untuk mereka menghina Nabi. Kalau mereka menghina Nabi, maka batal perlindungan untuk mereka." Jadi menghina Nabi tidak sembarangan, saudara. Bahkan kalau anda baca dalam beberapa kitab seperti kitab Asy-Syifa, Al-Ghadiyat atau yang lainnya saudara, di sana dikatakan ada saudara, barang siapa yang menyatakan inna firida'in Nabi wasakhun, saudara, takut kafir. Barang siapa yang mengatakan di sorbannya Nabi ada kotoran dengan tujuan untuk merendahkan Nabi, kafir saudara. Hati-hati. Nah makanya kalau cerita tentang Nabi jangan bercanda. Cerita Nabi serius, jangan sampai Nabi disebut belekan lah, rembes lah, apa-apa. Ini kalam apa? Kita nyebut nama Nabi Muhammad saja nggak pantas saudara. Nggak pantas. Dulu para sahabat Nabi itu menyebut nama Nabi dengan nama Muhammad saudara. Kalau mereka bercerita Muhammad datang, Muhammad pergi, kita cinta Muhammad, turun ayat Quran, ditegur Allah. Allah nyatakan dalam Al-Quranul Karim, "La taj'alu du'a'an nabi bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha." Jangan kau jadikan sebutan panggilan Nabi di antara kamu seperti panggilan sesama kamu. Dilarang oleh Allah, nggak boleh. Sejak ayat itu turun, tidak ada satupun sahabat yang memanggil Nabi dengan hanya menyebut nama saudara. Kalau mereka bertemu Nabi, "Ya Rasulullah, ya Nabi Allah," nggak ada yang berani lagi "Ya Muhammad," nggak ada. Jadi kalau ada hadis-hadis yang kita baca soal "Ya Muhammad," itu biasanya sebelum adanya teguran tadi saudara. Jadi kalau sebut Muhammad aja nggak boleh, apalagi diberikan sifat-sifat yang tidak layak, nggak boleh saudara, haram. Nah maka itu tanamlah kecintaan kita kepada Nabi, tempatkanlah Nabi pada tempat yang semestinya. Beliau manusia mulia, beliau manusia agung, beliau yang dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Sesungguhnya engkau, wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah, wahai Nabi Allah, betul-betul berada di atas akhlak yang agung, akhlak yang azim, akhlak yang sangat mulia. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Nah, ahibahil kiram, setelah kita tahu semua itu, saudara, jadi kalau zaman sekarang ini ada menghina Nabi, saudara, kalau yang menghinanya orang Islam, maka wajib istighfar, disuruh bertobat. Enggak mau tobat, hukum mati, saudara. Lalu kalau ada orang kafir yang menghina Nabi, kalau dia kafir harbi, perangi. Kalau dia kafir dhimmi, saudara, berikan peringatan, batal dia punya perlindungan kalau dia tidak minta maaf, saudara. Jadi jangan kita kendor soal penghinaan Nabi. Dan soal terakhir, ada seorang guru yang mempertontonkan, yaitu kartun Nabi alaihi salatu wassalam di Prancis, saudara, kemudian dibunuh oleh seorang siswa, seorang pelajar yang masih berumur 18 tahun, saudara,
berasal dari case-nya. Ini menggemparkan dunia, saudara. Nah, kemudian muncullah pendapat-pendapat yang pura-pura arif dan pura-pura bijak, saudara. Pura-pura arif dan pura-pura bijak. Apa dia bilang? Itu kan bukan kartun Nabi. Nabi kan nggak boleh digambar. Itu kan orang lain, saudara. Kalau ada satu gambar binatang, terus ditulis Habib Rizik, berarti itu menghina saya sebagai binatang. Walaupun itu gambar bukan gambar saya, saudara. Jadi kalau ada kartun digambar, apapun gambarnya, ditulis ini Nabi Muhammad, saudara, itu penghinaan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Takbir. Jadi nggak boleh ada lagi yang bilang, saudara, kita jangan marah. Nah, ini kan karena kesalahan umat Islam juga, karena ada ISIS yang ada teroris dari Islam sehingga mereka menghina Nabi. Saudara, ya, teroris yang beragama Islam silakan perangi. ISIS yang melanggar silakan perangi, saudara. Tapi itu bukan alasan untuk menghina Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan nggak boleh kita membenarkan itu gara-gara ada teroris beragama Islam, gara-gara ada ISIS yang sudah menyimpang. Kemudian saudara, kita memaklumi dunia untuk menghina Nabi. Haram. Nggak boleh, saudara. Ya, ayo sama-sama, saudara, kita kecam itu ISIS. Ayo sama-sama kita perangi itu para teroris. Tapi kau tidak punya hak untuk menjadikan itu sebagai dalil untuk membolehkan menghina Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Takbir. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi jangan melemah, jangan. Itu kan karena kesalahan kita juga. Ini karena kita yang memerangi, kita teroris. Jadi boleh, jadi boleh gitu mereka menghina Nabi. Mentang-mentang umatnya ada yang jadi teroris. Nggak bisa, saudara. Sama dengan kalau ada orang Kristen jadi teroris. Di Eropa teroris banyak Kristen, saudara. Apa karena mereka teroris boleh kita menghina Yesus mereka? Apa boleh kita menghina Tuhan mereka? Nggak boleh. Jangan kaitkan terorisme dengan agama apapun, betul? Apalagi dengan agama Islam, betul? Dan tidak ada alasan untuk menghina Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang saya mau sampaikan, saudara. Kira-kira yang saya sampaikan jelas tidak? Sekarang saya mau tanya, siap bela Nabi? Siap bela Nabi? Siap bela Nabi? Siap habisi siapa saja yang menghina Nabi? Takbir! Kemudian ada yang bilang, oh kan Islam ini kan nggak ngajarin umatnya untuk membunuh orang, masa menghina Nabi? Kita harus membunuh karena